Amin. Begini Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang menjadi bagian dari kebahagiaan dunia. Kalau kita punya 4 perkara ini, maka dunia kita bahagia. Bu, ada berapa? 4. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget ya. 4 perkara yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia. Jadi kalau jenengan punya 4 ini, maka jenengan bahagia. Kita punya 4 ini, maka kita layak ditetapkan sebagai orang bahagia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, almar'atu sholihah, punya istri sholihah. Ini ibu-ibu sudah sholihah belum, Pak? Jawabnya belum. Alah, bapaknya aja kayak gitu ya. Sekarang saya nanya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sholihah belum? Alhamdulillah. Karena nyatanya Bapak Ibu, kebahagiaan dunia ini ada pada istri yang sholihah. Jadi buat laki-laki itu sebetulnya bukan rumah mewah sejatinya bahagia. Bukan mobilnya banyak. Bukan motor sport. Lagi odong-odong ya Bu ya. Bukan pula sepeda yang lagi ngetren seperti masyarakat di Bandar Lampung. Bukan. Kebahagiaan sejati setiap laki-laki adalah punya istri sholihah. Itu sejatinya. Punya istri sholihah, punya istri yang bersyukur. Karena nggak enak punya bini nggak syukur. Umpama bapak-bapak hidup susah, tinggal numpang, makan saja susah. Mak, nopo pak? Maaf ya, gara-gara kawin sama saya, kamu susah. Orang punya motor, kita cuman sepeda. Orang punya rumah, kita cuma numpang-numpang. Apa jawab istrinya? Enggak kok pak. Kami bangga. Saya bangga punya suami kayak bapak. Subhanallah. Pak. Jenengan walaupun kerja capek, nguli, nyangkol, gosong, terbakar terik matahari. Tiba-tiba istri di rumah bilang, saya bangga punya suami kayak bapak. Langsung drodok dadanya, berguguran bulir-bulir air matanya. Kalau bener, ini malah apa atau pak? Pret katanya. Ada nggak perempuan kayak gitu? Boro-boro. Ini malah tidak, suami merasa inferior kalau kata orang itu. Inferior itu apa? Rendah diri. Lihat tetangga sudah sugih semua. Tetangga sudah punya apa-apa. Suami merasa prihatin karena tidak bisa membahagiakan istrinya. Terbendung air mata di kelopak mata. Mohon maaf, tidak bisa membahagiakan pujaan hati. Tidak bisa membahagiakan anak-anak sebagai buah hati. Saat sedang bersedih begitu, apa jawab istrinya? Iya, sial saya dapat laki kayak lu. Masya Allah, hancur hatiku. Jajal ibu-ibu bapak-bapak punya rumah mewah, tapi istrinya tidak sholihah. Kerjaannya ke salon, pedicure, medicure. Apa itu ya? Kerjaannya ke salon. Ngurusin suami malas, masak juga malas, enggak bahagia. Istri kerjaannya cuma dandan, tapi dandannya buat orang di luar, bukan dandan buat suaminya, tidak bahagia. Orang kaya pun tidak bahagia.
kalau istrinya tidak solihah. Sudah suami capek cari nafkah, punya bini cerewet. Ada nggak sih istri cerewet itu? Kalau di sana mah banyak. Kalau di Pancasila, pusatnya. Nggak ada pilihan lain. Istri yang solihah. Makanya jadi istri yang bersyukur itu membahagiakan. Saya punya anak, minta beliin mainan. Begitu pulang dibeliin, Bu, senangnya jingkrak-jingkrak. Saking senang diberikan mainan. Bangga jadi bapak, sudah nyenengin anak. Itulah rasanya diterima kasihi. Itulah rasanya kalau disyukuri. Jenengan bisa nggak, Bu? Habis dikasih duit suami jingkrak-jingkrak. Bisa nggak kira-kira? Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Langsung langsung diambung. Coba mulai sekarang praktekan. Kalau dikasih duit langsung cetok-cetok. Luar biasa. Istri solihah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bagian dari kebahagiaan dunia itu wal maskanul wasi', punya rumah yang luas. Rumah Pak Ratman ini luas enggak ya? Jadilah 6 kali 6 36 ya. Punya rumah yang luas, tapi ingat Bapak Ibu, luas itu bukan soal ukuran, tapi luas itu tentang apa yang kita rasakan. Catat di status Facebooknya masing-masing. Tak ulang lagi, luas itu bukan soal ukuran, tapi soal tentang apa yang kita rasakan. Betapa banyak rumahnya lebar, bertingkat, tapi terasa sempit. Karena hatinya yang sempit. Tidak sedikit yang rumahnya sederhana, tapi terasa lapang karena jiwanya yang lapang. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Orang kaya bukan karena perhiasan. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Gawat tasnya aja begini. Wow. Masuk taruh digoyang-goyang, tuing. Tidak. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Ya, mudah-mudahan dengan lapangnya hati, luasnya pikiran, rumah kita terasa lapang dan luas. Allahumma amin. 2. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kebahagiaan dunia ini wal jaru solih, punya tetangga yang baik-baik. Tetangga di sini baik-baik enggak? Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang buru-buru pengen pindah rumah, pengen dijual, bukan karena rumahnya kurang nyaman, tapi tetangganya biang kerok, cangkeme-cangkemele. Mana orangnya ya? Kerjaannya nyinyir. Ini istrinya Pak Ratno beli terasi setengah aja diomong. Kok beli terasi cuman setengah? Bu, jangan jadi tetangga yang jelek. Jangan suka nyinyir, ngomentari tetangganya. Ada aib tetangga kita tutup. Jangan ketahuan dari lisan kita. Itu tetangga yang baik. Ini emang enggak tetangga ribut berantem sampai pasar ceritanya. Tahu enggak berapa piring yang pecah? 10. Lo kok jenengan tahu tak hitung prang 10 kali. Padahal yang dibanting bukan yang beling, Bu, piringnya yang kaleng. Ya enggak ada yang pecah sama sekali, tapi gara-gara mulut kita, aib tetangga sudah tersebar kemana-mana. Sekali lagi, jagalah aib saudara kita. Dikarenakan wal ghaibatu asyaddu minaz zina, ghibah itu lebih kejam daripada berzina. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahagia hidup kita di dunia ini kalau punya tetangga yang baik, cangkemnya terjaga, tetangga yang peduli dengan sesama, rajin membantu.
Bu, Bu, Norwegia itu menjadi negara paling bahagia di dunia. Karena ngapa? Norwegia baik-baik. Kalau panen mangga, panen apel, dimasukin kantong kresek, dibagi, ditaruh di pagar rumahnya. Yang mau silahkan ambil. Nang Norwegia, nang Pancasila, boro-boro. Tapi payah, Pak. Kalau di pohon mangga kita tulis yang mau silakan ambil, habis ada yang bawa karung. Yang minta juga nggak tahu diri sih soalnya. Nah makanya saya mencanangkanlah, berharap nanti kita kerjasama, Pak. Nanti saya ngomong sama Pak Bupati Lampung Selatan, entah siapapun bupatinya, bupati yang sekarang mewakilnya, bisa kita ajak ngobrol semua. Kita bicara nanti dengan ketua DPRD, bicara dengan anggota-anggota dewan, Bapak Ibu, kita canangkan ke depannya, mudah-mudahan Pancasila menjadi desa yang paling bahagia. Allahumma amin. Kita tarik mereka biar peduli dengan Pancasila ini. Karena orang Jawa ini enak, Pak, guyup rukun. Buktinya kita bisa bedah rumah kan? Cuman pakai duit 1000-an coba. Sudah sampai 7 rumah yang kita bedah. Padahal cuman 1000. Ini mengapa bisa? Karena kita guyup rukun. Karena kita ta'awun, saling tolong menolong. Mudah-mudahan masyarakat Pancasila, Rurung Raya juga semakin bahagia. Allahumma amin. Nah yang keempat, kebahagiaan dunia itu wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Jenengan punya kendaraan apa? Motor. Alhamdulillah. Punya sepeda ontel? Alhamdulillah. Kendaraan juga tergantung kita nyaman atau tidaknya. Yang penting gini ya, Bu. Kalau urusan kendaraan ini jangan iri sama punya orang. Gini apa nggih? Ya punya kita saja yang disyukuri. Ini emang enggak tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli ceret menceret. Ya kalau ngelihat punya orang, kapan kita bahagianya? Ada cerita begini. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, mbah-mbah, Mbah Putri lan Mbah Kakung pulang dari ladang. Nggak tahu habis tandur apa habis panen. Pulang dari ladang, hujan, gerimis, jalan kaki. Lagi jalan kaki, Pak, dibalap sama yang numpak sepeda. Sama laki bini juga. Kata si Mbah Putri, coba kita punya sepeda. Pulang dari ladang, kan nggak kehujanan. Kehujanan juga nggak kelamaan. Iya, kata suaminya, mengkoma, nanti tak dandan sepeda yang di belakang, biar kita numpak sepeda. Yang numpak sepeda, papasan sama yang naik motor. Kata bininya noel dari belakang, Pak, coba kalau kita punya motor. Walaupun kehujanan juga, tapi kan cepet sampai rumahnya. Iya, kata suaminya, nanti kita nabung, ngumpul duit, beli motor. Yang numpak motor, papasan sama yang numpak mobil. Kata yang punya motor, coba Pak, kalau kita punya mobil, pulang dari ladang kehujanan kan gak basah. Nah yang numpak mobil itu kebetulan nggak sama istrinya, Bapak Ibu, sendirian. Yang tadi kan pasangan, yang jalan kaki pasangan, yang numpak sepeda pasangan, yang numpak motor pasangan. Nah yang numpak mobil dewean. Sing numpak mobil dewean, papasan kali Mbah Putri lan Mbah Kakung yang jalan kaki tadi. Lagi papasan nangis, dia brebes mili. So sweet amat kakek nenek itu. Mandi hujan berduaan. Nah saya ditinggal bini kabur ke luar negeri. Allahu Akbar. Begitulah hidup Bapak Ibu. Kalau ngelihat punya orang, selalu saja yang punya orang itu lebih baik daripada punya kita. Syukur yang punya kita,
Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Allahumma amin. Ma naqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta, bal yazdad, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan semua rezekinya ditambah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik.